Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Sonata. Saya adalah dosen dari STMIK Tribuna Dharma Medan. Di sini saya mengampu mata kuliah analisa perancangan sistem 2, di mana di mata kuliah ini saya sajikan RPS-nya seperti ini, RPS-nya. Nah, jadi rencana pembelajaran per semester sudah saya lakukan, di mana CP atau capaian pembelajaran itu ada dua, CP dari prodi dan CP dari mata kuliah. Di mana capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu merancang sistem informasi dengan pemodelan UML. Nah, pada akhir perkuliahan ini, saya harapkan mahasiswa dapat menjelaskan SDLC atau System Development Life Cycle yang meliputi desain sistem yang sedang terjadi serta ide dari desain perbaikan sistemnya dengan menggunakan perancangan berbasis objek, di sini menggunakan UML. Ini adalah RPS yang saya gunakan untuk mengajar analisa perancangan sistem informasi 2. Kemudian saya akan memberikan contoh asesmen atau berupa absensi yang biasa digunakan di kampus STMIK Tribuna Dharma. Ini adalah asesmen yang saya gunakan, di mana di sini terdiri dari kolom data mahasiswa. AB ini adalah absensi, di sini menggunakan absensi server dengan ABS ya. Jadi di sini ada keterangan hadir, absensi, sakit, izin, telat, dan yang lainnya. Ada 6, yang 6 adalah hadir tanpa kartu. Baik, pada tampilan selanjutnya, pada video selanjutnya saya akan memberikan cuplikan-cuplikan sederhana dari perkuliahan yang selama ini saya lakukan. Karena perkuliahan kita selama ini ada beberapa tahun ini menggunakan Zoom, via Zoom, maka absensinya dilakukan di absensi di Google Classroom. Google Classroom itu adalah menu yang digunakan atau dia sistem yang digunakan untuk perkuliahan. Nah, di situ ada nanti menu absensi. Di situ absensi yang sudah terisi oleh mahasiswa akan saya adopsi ke absensi ABS yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Berikut adalah cuplikan dari perkuliahan yang selama ini berlangsung dan cuplikan video pembelajaran yang saya gunakan untuk pembelajaran online. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini tahap perkenalan karena minggu depan saya tidak bisa hadir ya. Jadi untuk hari ini kita masih melakukan perkenalan dan kontak kuliah ya. Jadi kalau misalkan ini sudah saya share ya, ini sudah saya share di Classroom, silakan dibuka. Kalau Google Classroom ini memang wajib ya dipakai. Tapi kalau Zoom, Google Meeting itu hanya sebatas untuk media ini aja, untuk media pembelajaran atau dia tambahan ya. Tapi kalau wajibnya kita di Google Classroom di sini. Jadi di sini sering ada nanti saya evaluasi untuk percakapan kalian, komentar ataupun apa. Terkadang saya tiba-tiba nanti di pertemuan keberapa saya akan memberikan pertanyaan di sini ya. Saya akan memberikan pertanyaan di sini, jawab langsung di komen ini. Biasanya saya kasih waktu 15 menit gitu ya. Atau nanti sampai jam, misalkan sampai jam 11. Tapi saya ngasih pertanyaannya sekitar setengah 11 misalkan. Langsung di sini, apa yang dimaksud dengan ini misalkan. Nah, saya lihat itu track recordnya. Rupanya setelah saya evaluasi, yang aktif di Google Classroom itu sedikit. Misalkan kalian di sini misalnya ada 30 ya. Setelah saya kasih pertanyaan di Google Classroom di sini, yang jawab hanya 4. Perbandingannya jauh sekali ataupun 5.
Ya, misalkan saya kasih pertanyaan, apa yang dimaksud dengan use case diagram misalkan di sini. Ya. Jadi yang jawab di sini langsung sedikit aja, cuma 4 aja sesuai jadwal yang ditentukan. Nanti kalau udah nggak sesuai jadwal yang ditentukan, misalkan jam 11 lewat, baru banyak di sini jawabannya. Ya, terlihat bahwa di sini kalian tidak terlalu aktif. Misalkan ada pertanyaan dan sebagainya. Biasanya ini saya lakukan di luar Zoom. Kalau kita nggak pakai Zoom, ada komentar di sini. Ada istilahnya percakapannya di sini. Kalau pakai Zoom kan kita konsentrasinya ke Zoom dulu, ya kan? Nggak mungkin ke Zoom sama GCR ya dalam satu waktu. Nah, jadi biasanya hal-hal seperti itu saya sampaikan di sini, di Google Classroom di sini, ya. Pilihan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada pertemuan kedua saya akan memperkenalkan materi APSI 2 tentang UML ya. Ini kita dulu yang APSI 1 kita menggunakan DFD, ERD dan sebagainya. Nah, kita kalau yang di APSI 2 kita menggunakan Unified Modeling Language. Jadi model bahasa yang lebih objek ya, ke arah objektif. Nah, jadi kalau di video selanjutnya saya juga ada materi beberapa. Biasanya kalau untuk di video berikutnya ada penugasan. Jadi kalau ada video dilihat, mana tahu di situ nanti ada penugasan ya. Jadi penugasan tidak selalu saya kasih di classroom. Penugasan juga saya langsung kasih di video. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, langsung saja di sini, kalau ini materinya sudah ada di classroom juga ya. Di sini sebelum mengenal di UML kita harus tahu tentang SDLC. SDLC itu adalah sistem atau software development life cycle, atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. Jadi kalau kita mau buat sistem nih, kita harus tahu ada beberapa tahapannya. Jadi tidak kayak kita buat skripsi, tidak langsung ada judul, ada dia metode, ada dia aplikasi. Nah, itu semua harus dirancang ya. Kalau enggak kamu akan bingung di pertengahannya karena tidak terencana dengan baik. Yang pertama dilakukan untuk siklus hidup pengembangan sistemnya adalah yaitu pertama perencanaan sistem, apa yang harus direncanakan dulu. Yang kedua adalah analisis sistem. Ini akan sistem yang dibuat harus dianalisis dulu. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, kenapa pakai yang ini, membuat sistem ini. Baru yang ketiga mendesain. Mendesain itu ya ini tadi kita pakai UML. Mendesainnya apa? Ya sebelum mau mendesain suatu softwarenya. Baru yang keempat adalah implementasi dan pemeliharaan. Jadi kalau sudah jadi, diimplementasi, dipelihara. Baru yang kelima diujikan. Ini loh untuk si ini loh untuk Pemko, ini loh untuk perusahaan X. Nah, yang keenam apa? Maintenance, pemeliharaan. Itu harus wajib ya. Jadi kalau sudah selesai sistemnya, udah dibuat aplikasinya, harus dipelihara, yaitu maintenance. Kenapa dia memakai APSI? Mengapa di APSI 2 ini memakai APSI? Nah, karena itu adalah sesuai kebutuhan ya. Kalau kita dulu pakainya HP biasa nih, sekarang pakai Android, itu kan sesuai kebutuhan ya. Nah, begitupun dengan di APSI 2 ini. Dia kenapa pakai UML? Karena ada kebutuhan yang terus. Misalkan kalau kita pakai DFD, hanya berupa gambar seperti itu ya. Tetapi kita tidak boleh mengesampingkan bahwa DFD itu jelek. Enggak, lebih jelek dari UML, tidak. Itu hanya tingkat kebutuhannya. Kalau kita memang pakai harus DFD, flowchart, ERD ya kita pakai itu. Kenapa kita paksakan UML? Kalau memang itu yang dibutuhkan ya. Jadi kalau UML itu lebih kena ke apa? Ke objeknya. Jadi nanti di situ ada gambar aktornya, ada perilaku aktornya, perilaku manusianya. Tapi kalau di DFD ataupun di flowchart ataupun di RD tidak nampak perilakunya siapa yang melakukan ini gitu ya. Dia hanya berupa notasi-notasi yang tidak kena ke objeknya. Nah, makanya kenapa di UML itu
ada namanya model ya, modeling language itu karena yaitu tadi karena adanya kebutuhan visual ya. Kita ada kebutuhan lebih ke visualnya. Kita mau melihat nih siapa sih yang melakukan ini, siapa yang melakukan ini. Nah itu kalau kita lebih visual, misalkan ada gambar orangnya, aktornya, itu lebih bagus ya, lebih kena gitu ya. Tapi tidak itu tadi saya bilang tidak menutup kemungkinan bahwa UML itu tidak bagus di sistem X. Karena apa? Memang tidak dibutuhkan UML di situ. Nah ya, jadi gitu, diilhami dari kebutuhan pemodelan visual. Nah ini kalau di UML juga ada notasinya macam-macam. Jadi UML itu nanti terbagi dari beberapa nih diagram. Jadi diagram yang digunakan di UML itu dia ada sebetulnya 13 diagram ya. 13 diagram itu diilhami dari 3 garis besar. Nanti di bawah ada di struktur view ini ada nanti kelas diagram. Nah, nanti yang kita pelajari itu hanya 4 diagram dari 13. Yang pertama adalah kelas diagram. Yang kedua adalah sequence diagram, state diagram, sama use case diagram. Mungkin yang 9 lainnya bisa kalian pelajari sendiri. Ini dalam satu semester ada 4 diagram. Mungkin satu diagram, misalkan dia use case diagram itu 2 kali pertemuan, belum latihannya ya, belum nanti materinya gitu ya. Lanjut ke bawah. Nah, dari 13 diagram itu hanya diilhami dari 3 diagram ini aja. Struktur, behavioral, dia tingkah laku ya, diagram tingkah laku, baru diagram interaksi, diagram struktur. Nah, di mana kita ambil kelas diagram? Kelas diagram kita ambil dari struktur diagram. Di mana kita mengambil activity dari behavioral. Di mana nanti kita ambil sequence diagram sama use case diagram ini lain. Kalau dia sequence, dia di interaction diagram. Kalau behavioral diagram itu dia ada use case, ada activity. Nanti kalau misal disuruh. Baik, demikian pemaparan dari beberapa cuplikan-cuplikan pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.